Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahris Yunita Zulhida, mahasiswi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2023, ingin memaparkan materi Light Zone, di mana dengan tugas ini saya ingin melengkapkan nilai atau ujian akhir semester mata kuliah Oceanografi. Baik, sebelum kita memasuki materi inti, kita harus lebih dulu mengetahui apa itu light zone. Light zone sendiri ialah merujuk pada bagian perairan yang menerima cahaya matahari dan memungkinkan proses fotosintesis oleh fitoplankton dan organisme laut lainnya. Zona ini umumnya terletak di bagian atas kolom air dan mencakup epipelagik. Intensitas cahaya dan warna air dapat berubah seiring dengan kedalaman, mempengaruhi distribusi organisme serta ekosistem di dalamnya. Selanjutnya, zona cahaya pada perairan. Untuk mengetahui zona cahaya pada perairan, kita harus mengetahui tentang zona pelagik terlebih dahulu. Zona pelagik sendiri ini dapat dibagi menjadi beberapa subzona dengan berbagai cara. Berdasarkan kemampuan penetrasi sinar matahari dalam badan air, zona pelagik dibagi menjadi dua, yaitu zona fotik dan zona afotik. Zona yang masih tembus cahaya matahari disebut zona fotik. Zona fotik. Apa itu zona fotik? Zona fotik adalah daerah perairan atau badan air yang dapat ditembus cahaya matahari dengan kedalaman air kurang dari 200 meter. Zona fotik merupakan bagian dari zona pelagik yang diklasifikasikan berdasarkan kemampuan penetrasi sinar matahari ke dalam badan air. Zona ini efektif untuk melakukan proses fotosintesis. Sedangkan perbatasan bawahnya ialah tembusnya cahaya dalam kedalamannya bervariasi, tergantung pada kejernihan air di laut tersebut. Secara umum, zona fotik biasanya disepakati sampai kedalaman 150 hingga 200 meter. Zona fotik merupakan produktivitas primer di lautan karena memungkinkan terjadinya proses fotosintesis oleh fitoplankton sebagai sumber makanan bagi organisme-organisme lainnya yang ada di lautan. Menyangkut tentang cahaya di laut, pasti ada pembiasan cahayanya. Sebelum kita mengetahui bagaimana terjadinya pembiasan cahaya di laut, kita harus mengetahui dulu apa itu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ialah peristiwa membeloknya cahaya karena melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Perbedaan kerapatan zat optik menyebabkan perbedaan kecepatan cahaya pada zat optik tersebut. Medium atau zat optik adalah zat yang dapat dilalui cahaya. Pembiasan cahaya atau pembelokan cahaya disebut juga refraksi. Refraksi ini sudah dijelaskan ya materi tadi sama saja artinya, namun secara luas lagi, refraksi itu keadaan sebuah cahaya di mana cahaya tersebut terlihat berbelok ketika melewati sebuah medium ke medium yang memiliki kerapatan optik berbeda akibat terjadinya percepatan. Selanjutnya, masih di materi yang sama, cahaya merambat bidang batas dua medium, maka rambatan cahaya tersebut akan mengalami pembelokan. Peristiwa tersebut disebut pembiasan cahaya. Banyak kegiatan sehari-hari yang dapat menjelaskan peristiwa pembiasan tersebut. Contoh pembiasan di lingkungan sekitar kita yaitu pensil yang dicelupkan dalam gelas, kemudian pensil tersebut terlihat bengkok. Sebenarnya pensil tersebut tidak bengkok. Hal inilah yang disebut dengan pembiasan. Contoh lainnya, pembiasan cahaya yaitu dasar kolam yang tampak dangkal. Terjadinya pelangi, sedotan pada gelas kaca yang berisi air itu terlihat dia tidak searah.
padahal itu lurus, tidak bengkok sedotannya. Lalu ada bintang terlihat lebih dekat dari posisi sebenarnya. Oke, selanjutnya bagaimana pembiasan cahaya di laut dapat terjadi? Pembiasan cahaya di laut ini terjadi karena perubahan kecepatan cahaya saat melewati dua media berbeda, yaitu udara dan air. Ini menyebabkan cahaya bengkok sehingga objek di bawah air terlihat agak bergeser dari posisi sebenarnya ketika dilihat dari atas permukaan air saat kita menjadi seorang pengamat. Selanjutnya masih di pembahasan yang sama, proses pembiasan cahaya di laut ini melibatkan perubahan medium dari udara ke air. Ketika cahaya melintasi permukaan air, kecepatannya berubah menyebabkan pembiasan. Hukum Snellius digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sudut datang cahaya dan sudut pembiasan. Akibat pembiasan ini, objek di bawah air terlihat lebih tinggi dan bergeser ketika dilihat dari atas permukaan laut. Oke, selanjutnya selanjutnya ada jarak yang dapat ditempuh cahaya di lautan. Cahaya dapat terdeteksi hingga kedalaman 1000 meter di bawah lautan. Namun jarang ada cahaya signifikan yang melebihi 200 meter. Lautan dibagi menjadi 3 zona berdasarkan kedalaman dan tingkat cahaya. Meskipun beberapa makhluk laut bergantung pada cahaya untuk hidup, ada pula yang bisa hidup tanpa cahaya. Seperti yang pernah saya dengar itu, beberapa organisme laut, ya, binatang-binatang laut yang tinggal di kedalaman paling gelap itu dia menerangkan menggunakan anggota tubuhnya sendiri untuk menghasilkan cahaya. Fotik merupakan turunan dari foton, kata yang berarti dari partikel cahaya. Sinar matahari yang masuk ke dalam air dapat berpindah-pindah 1000 meter ke laut dalam kondisi yang tepat. Namun jarang ada cahaya signifikan yang dicapai kecuali pada kedalaman 200 meter. Lautan sendiri dibagi menjadi 3 zona berdasarkan kedalaman dan tingkat cahaya. Yang pertama itu ada zona eufotik. Zona eufotik ini merupakan zona teratas yang mendapatkan cahaya matahari langsung. Zona fotik merupakan zona yang tembus cahaya kuat. Banyak kehidupan yang berada di zona ini. Yang kedua ada zona disfotik. Zona disfotik sendiri ini kedalamannya itu sekitar 200 hingga 1000 meter ke bawah. Dan yang terakhir ada zona afotik. Zona afotik ini merupakan zona yang memiliki kedalaman 1000 meter ke bawah. Jadi kalau ada laut yang memiliki kedalaman 1000 meter ke bawah, itu udah termasuk zona afotik. Dia sudah tidak ada cahaya yang dapat menembusnya. Tetap masih ada kehidupan, namun seperti yang saya bilang tadi, beberapa kehidupan binatang laut yang ada di kedalaman zona afotik ini kebanyakan menghasilkan cahaya menggunakan anggota tubuhnya sendiri. Oke, selanjutnya penjelasan lebih dalam lagi mengenai zona eufotik. Zona eufotik berisi sebagian besar perikanan komersial dan merupakan rumah bagi banyak mamalia laut serta penyu yang dilindungi. Berbagai manfaat dan keperluan intensitas cahaya merupakan faktor pembatas utama terhadap distribusi vertikal fitoplankton di perairan. Karena itu untuk hidup mereka harus menetap
di daerah bagian atau perairan di mana energi cahaya itu masih terjangkau atau masih bisa menembus dan membantu mereka untuk melakukan proses fotosintesis. Oke. Selanjutnya zona disfotik. Zona antara 200 meter dan 1000 meter ini biasanya disebut dengan zona twilight. Namun secara resmi disebut zona disfotik. Zona ini intensitas cahayanya menghilang dengan cepat seiring bertambahnya kedalaman. Jumlah cahayanya sangat kecil, menembus melampaui kedalaman 200 meter, bahwa fotosintesis tidak mungkin lagi dapat dilakukan di zona ini. Selanjutnya ada zona afotik. Zona afotik ada jauh di bawah 1000 meter. Sinar matahari tidak menembus kedalaman ini dan zona tersebut bermandikan dengan kegelapan atau di lingkungan zona afotik ini atau kedalaman zona afotik ini. Sebentar. Oke. Di mana zona afotik ini memang sudah tidak ada pencahayaan lagi atau cahaya memang tidak bisa menembuskan ke dalam zona afotik ini, sehingga zona afotik ini full dengan kegelapan, benar-benar yang gelap banget. Zona afotik ini sendiri dibagi lagi menjadi beberapa zona, yaitu ada zona batipelagis atau zona tengah malam, di antaranya 1000 dan 4000 meter. Jurang abisopelagik atau jurang maut, di antaranya 4000 meter dan 6000 meter ke bawah. Dan zona hadopelagis atau zona hadal, itu zona kedalaman 6000 meter dan lebih ke dalam lagi sampai ke tempat yang tidak bisa digapai oleh manusia hingga saat ini. Oke, selanjutnya bagaimana sih nasib cahaya di laut? Bagaimana nasib cahaya dalam perairan laut? Cahaya yang ada pada lapisan permukaan air merupakan resultan cahaya yang masuk dari matahari dan langit, serta cahaya yang dipantulkan kembali oleh permukaan air. Besarnya nilai reflektans pada permukaan air dapat dilihat dari kedua sumber cahaya tersebut. Apabila dilakukan pengukuran waktu yang sama terhadap cahaya yang datang dari matahari dan langit serta cahaya dari air, atau biasa disebut dengan water living light, maka dapat dihitung besarnya reflektans, yaitu perbandingan insiden cahaya yang direfleksikan kembali oleh air. Cahaya matahari yang memasuki suatu medium optik seperti air, intensitasnya akan berkurang atau mengalami peredupan. Dan dalam bahasa Inggrisnya itu disebut extinction. Selanjutnya, penyebab dari peredupan itu sendiri atau penyebab dari extinction. Yang pertama itu ada absorpsi cahaya oleh air murni. Yang kedua ada absorpsi oleh bahan terlalut dan tersorbensi. Dan yang ketiga ada scattering dalam air murni. Dan yang keempat scattering, difraksi, refleksi oleh bahan terlarut dan tersuspensi. Seluruh komponen yang menentukan koefisien peredupan ini dilambangkan dengan alfa, bergantung pada panjang gelombang cahaya. Oleh karena itu, koefisien peredupan dalam kolom air harus didefinisikan untuk cahaya dengan suatu panjang gelombang atau dilambangkan dengan lambda. Selanjutnya itu kesimpulannya. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini, yang pertama, cahaya matahari merupakan sumber energi utama untuk ekosistem yang berada di laut. Dan yang kedua, cahaya matahari menjadi energi bagi organisme autotrof di laut. Yang ketiga, cahaya matahari menjadi sumber utama proses produksi di laut melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme autotrof. Dan yang terakhir, fitoplankton merupakan produser primer utama pada ekosistem laut yang menempati dasar piramida makanan di laut, di mana fitoplankton ini
membutuhkan cahaya untuk melakukan proses fotosintesisnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau penyampaian dan materi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.